taysira. Al-masyaqqatu, kesulitan, tajlibut taysira, itu membawa kepada kemudahan. Jadi ini kaidah yang ketiga. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan dari Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala, maka gambaran secara umum tentang kaidah ini, yaitu apabila terdapat hal-hal yang sulit di luar batas kemampuan kita, maka syariat itu akan datang memberikan kemudahan. Syariat akan datang memberikan kemudahan. Di antara contoh real yang paling mudah, seseorang jika tidak mampu sholat berdiri, maka syariat datang dengan membawa kemudahan, yaitu boleh sholat duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Berbaring masih tidak mampu untuk memberikan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan, boleh berisyarat. Ini adalah contoh real bahwasanya syariat itu tidak sulit. Setiap ada kesulitan pasti ada solusinya. Namun bukan berarti syariat ini menggampangkan setiap permasalahan. Oleh karena itu penting membahas kaidah ini agar kita bisa mendudukkan mana batasan-batasan yang masih bisa ditolerir dalam suatu tingkat kesulitan dan mana yang memang sudah tidak bisa kita yaitu paksakan. Ya. Dan kesimpulannya, kaidah ini menunjukkan kepada kita tentang keindahan Islam, yaitu Islam adalah agama yang mudah. Baik, kita baca penjelasan dari Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala. Makna kaidah al-masyaqqah itu berarti kepayahan, kesulitan, dan kerepotan. Bisa juga bermakna berat. At-taysir artinya adalah kemudahan dan keringanan. Dari sini maka secara bahasa kaidah ini mempunyai pengertian bahwa kesulitan akan menjadi sebab datangnya kemudahan dan keringanan. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit, maka akan ada kemudahan dan keringanan. Adapun secara istilah para ulama, maka kaidah ini berarti hukum-hukum syar'i yang dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang mukallaf, itu orang yang diberi beban syar'i, maka syariat Islam meringankannya agar bisa dilakukan dengan mudah dan ringan. Ya, seperti yang tadi kita contohkan, mudah sekali, yaitu orang yang kesulitan untuk sholat secara berdiri, sedangkan dia tetap wajib sholat, maka akan ada kemudahan, boleh sholat duduk dan seterusnya. Nah, kemudian di sini penulis akan membawakan dalil-dalil kaidah yang cukup banyak dan saya rasa penting untuk kita bacakan ya. Meskipun nanti setelahnya kita akan dihidangkan penjelasan singkat macam-macam masyaqqah, macam-macam kesulitan. Apakah semua kesulitan itu bisa diterima ataukah tidak? Terlebih dahulu kita bacakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan pada kaidah ini yang bisa kita ringkaskan menjadi sebagai berikut. Dalil dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Potongan ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Jelas di sini
Ya, keinginan Allah kepada hamba-hambanya adalah kemudahan, bukan kesulitan. Dalil yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani seorang jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya. Kecuali sesuai kemampuannya. Dan ini sangat real sekali. Seorang yang tidak mampu maka tidak akan dibebani syariat. Ya, tidak akan dibebani syariat. Maka dari itu kemampuan termasuk di antara syarat seseorang dibebankan apa? Syariat. Jika tidak memiliki kemampuan maka tidak diberi pembebanan syariat. Dan ketika seseorang mampu di dalam menjalankan beban syariat, ini pun lihat situasi dan kondisi. Kalau kondisinya memang mampu 100%, maka itu yang harus dilakukan. Namun apabila tidak mampu 100%, ada hal yang tidak mampu untuk dikerjakan, maka akan ada keringanan, itu pasti. Baik, kemudian ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikulnya. Ya, ini adalah ayat yang memiliki kandungan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibebankan dengan beban yang berat. Yang kesimpulannya, ini menunjukkan apa? Permohonan seorang hamba kepada Allah agar diberi keringanan. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Dalam surat An-Nisa ayat ke-28, Allah menginginkan untuk meringankan atas kalian. Ya, Allah ingin untuk meringankan atas kalian. Ya, meringankan menunjukkan tidak memberatkan. Ayat yang kelima, firman Allah Azza wa Jalla, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kalian. Ma yuridullah, Allah tidak menghendaki liyaj'ala 'alaikum, untuk menjadikan kalian min haraj, kesulitan. Berarti yang Allah inginkan apa? Kemudahan, keringanan. Ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam suatu agama itu kesempitan. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum, dan tidaklah Ia, yaitu Allah, menjadikan atas kalian fid-din, dalam urusan agama, min haraj, itu suatu kesempitan. Berarti yang Allah inginkan apa? Kelapangan. Nah, ini dalil dari Al-Quranul Karim yang semua menunjukkan atas satu perkara, yaitu Allah menghendaki kemudahan bagi kita dalam urusan agama kita. Kemudian dalil dari As-Sunnah, yaitu dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lam ub'ats bil yahudiyyati wala bin nasraniyyati. Sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi dan Nasrani, walakinni bu'itsu bil hanifiyyatis samhah. Akan tetapi aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dengan membawa agama yang lurus dan mudah. Ya, Al-Hanifiyah adalah agama yang lurus, agama tauhid, as-samhah dan mudah. Bukan agama yang sulit. Jelas hadis ini menunjukkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW itu mudah. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qama Arabiyyun, ada seorang Arab Badui berdiri, fabala fil masjid, lalu dia kencing di masjid, di dalam masjid. Fatanawalahu an-nas, maka manusia yaitu para sahabat mencelanya, menghardiknya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia, tuangkan saja pada air kencingnya itu satu timba, ya, air satu timba atau satu gayung. Fa innama bu'ithtum muyassirin, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini masyaallah muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya banyak faedah yang bisa kita ambil. Namun kita fokus pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Kalian diutus untuk memberi kemudahan. Ini bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam membiarkan orang kencing sembarangan di masjid. Ya, tentu ini perbuatan yang besar. Karena masjid itu tempat untuk kita mengingat Allah, tempat kita beribadah kepada Allah, dan di antara syarat sahnya sholat itu tempat yang kita gunakan harus suci. Sehingga mengotori masjid termasuk di antara perbuatan dosa besar. Hanya masalahnya siapa yang melakukan. Di dalam hadis ini yang melakukan adalah orang Arab Badui, ya. Dan orang Arab Badui itu memang orang-orang yang mereka tidak terlalu perhatian dengan masalah kebersihan, dan juga mereka tidak tahu, ya, belum tahu fungsi masjid itu apa dan lain sebagainya. Karena setelah itu Nabi SAW memberikan penjelasan, sesungguhnya rumah Allah itu bukan tempat untuk kita mengotorinya, ya. Awal-awal Nabi SAW, bukan tempat kita untuk mengotori dengan najis. Nah, jadi dalam hal ini justru ketika para sahabat menghardik, mencela, ini akan menimbulkan kesulitan. Mengapa? Para ulama kita menjelaskan, kalau seandainya orang ini terus dicela, dihardik, bahkan mungkin kejar-kejar, maka justru yang ada adalah kesulitan. Apa itu? Ketika dia belum tuntas kencingnya, yang awalnya kencing hanya di satu titik saja, tapi karena dikejar, bisa jadi kencingnya akan berserakan kemana-mana. Akan tentu lebih mudah membersihkan kencing yang ada di satu titik daripada membersihkan kencing di banyak titik. Ya, jadi itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Biarkan dulu, tuntaskan, lalu siram, selesai perkara. Urusan orang ini tidak tahu, baru diberi pelajaran setelahnya. Itu pun dengan cara yang lembut. Karena sekali lagi ini orang Arab, ya, yang tidak tahu adab. Orang kalau tidak tahu adab akan diajari, bukan dicela, bukan dihina. Ya, dan terbukti ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam lanjutan hadis itu, setelah Arab Badui ini mendapatkan penjelasan arahan dari Nabi SAW, maka Arab Badui ini mendoakan kebaikan untuk Nabi dan tidak mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ya, semoga Allah merahmati
berilah kemudahan dan jangan menyulitkan. Baik, sekali lagi konteks ini terjadi dengan latar belakang yang melakukan adalah Arab Badui dan di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi SAW yang mereka memang tidak tahu tempat, apalagi lantai di Masjid Nabawi itu terbuat dari tanah, ya, pasir, bahkan cenderung kalau kena hujan itu seperti lumpur. Adapun di zaman sekarang hanya orang gila yang kencing di dalam masjid seperti ini. Ya, tidak mungkin kita husnudon itu paling Arab Badui lewat mana gitu ya. Sebodoh-bodohnya orang tahu kalau masjid karpetan ini bukan tempat untuk kencing. Ya, sebodoh-bodohnya orang kalau mau kencing di got, ya, atau di sungai, atau di parkiran dan lain sebagainya. Dan itu pun juga bukan hal yang diperbolehkan. Dalam Islam, kencing itu ada tempatnya. Baik. Jadi dalil ini jelas menunjukkan bahwa para sahabat dididik untuk memberi kemudahan. Baik, hadis yang ketiga, hadis yang kedua, hadis yang ketiga baik. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan dalam dua perkara, illa akhadha aisarahuma, melainkan beliau memilih yang paling mudah, ma lam yakun itsman, selama itu bukan perbuatan dosa. Fa in kana itsman, namun jika itu perbuatan dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini jelas masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka kemudahan. Jika diberi pilihan, maka beliau memilih yang paling mudah. Namun dengan catatan selama itu bukan dosa. Ya. Dua perkara yang sama-sama bolehnya, maka Nabi SAW memilih yang paling mudah. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain yang mungkin tidak dibawakan di sini ya, disebutkan yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yang artinya permudahlah, jangan kalian persulit, dan berilah kabar gembira, jangan membuat orang jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ya. Seorang muslim harus mempermudah urusan, jangan dipersulit. Ya, karena memang sekali lagi agama ini dibangun di atas dasar kemudahan. Baik, kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah taala, semua ayat dan hadis ini memberikan sebuah faidah bahwa agama Islam tidak datang untuk membawa kesulitan, akan tetapi datang dengan membawa kemudahan. Lalu beliau menukil penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, seluruh syariat Islam ini lurus dan mudah. Lurus dalam masalah tauhid yang dibangun atas dasar beribadah hanya kepada Allah saja yang tiada sekutu baginya, serta mudah dalam hal hukum dan amal perbuatan. Kalau boleh sedikit kita tambahkan, dalam urusan tauhid saja itu selain lurus juga mudah kok. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sulit. Tidak sulit. Cukup kita beribadah, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ibadah, dengan segala macam bentuk yaitu persembahan. Dan ini beda dengan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, justru cenderung sulit. Ya, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala justru cenderung menyulitkan. Ya. Oleh karena itu dalam masalah akidah saja Islam itu lurus dan mudah. Belum lagi amal-amal yang disebut
serta mudah dalam hal hukum dan amal perbuatan. Lihatlah, sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan dalam 1 hari 1 malam tidaklah mengambil waktu kecuali hanya sedikit saja. Kita punya sehari 24 jam. Sholat 5 waktu, kalau seandainya kita katakanlah masing-masing kita menghabiskan waktu 10 menit, jadi kalau 10 menit padahal hakikatnya nggak sampai, kali 5 berapa? 50 menit, nggak sampai 1 jam dari total 24 jam yang Allah sediakan untuk kita. Ya, betapa mudahnya. Kalau 5 menit malah sedikit lagi, 25 menit. Kalau kita hanya mengerjakan sholat wajib saja, per sholat 5 menit, sungguh jauh sekali ya waktu yang kita butuhkan dibanding dengan waktu yang kita miliki dalam 24 jam ini. Begitu pula zakat, itu hanya sebagian kecil dari seluruh harta, ya. Dan itu pun harta yang berkembang, bukan harta yang tidak berkembang. Ya, kalau zakat mal hanya 2,5%. Ya, hanya 2,5%. Kalau zakat hewan beda-beda. Kambing dari 40 ekor kambing kita hanya wajib mengeluarkan 1. Ya, hanya sedikit yang diambil. Nah ini ya. Serta setiap tahun hanya wajib sekali. Adapun masalah haji ini juga sama. Maka itu hanya wajib sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu melaksanakannya. Artinya apa? Kalau tidak mampu haji, dia tidak ada kewajiban haji. Ya, kalau mampu, itu hanya diwajibkan berapa kali? Sekali seumur hidup. Nah ini menunjukkan agama kita agama yang sangat-sangat mudah sekali. Dan seterusnya. Ya. Lalu kita lompat pada alinea terakhir. Kalau engkau cermati, maka engkau akan mengetahui bahwa tidak ada yang berat dan membawa masyaqqah, membawa apa tadi? Kesulitan dalam syariat Islam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla atau sebagaimana firman-firman Allah Azza wa Jalla di atas. Namun perlu diketahui, ini hal yang cukup penting ya, bahwa sesuatu yang berat dalam syariat itu ada 3 macam. Ya, jadi ini berat. Masuk berat yang mana ini? Maka ada 3 macam. Yang pertama, masyaqqah, hal yang memberatkan, yang menyulitkan, yang di luar kemampuan. Kalau nggak salah ada salah kurang huruf ya, kemampuan, ya, yang di luar kemampuan manusia. Maka ini tidak mungkin terdapat dalam syariat Islam. Jadi nggak mungkin termasuk bagian dari syariat. Misalkan berpuasa 10 hari berturut-turut siang dan malam. Ya, tidak mungkin ini ada di dalam syariat Islam. Karena apa? Gak akan mungkin mampu manusia. Jadi 10 hari gak makan, gak minum, siang dan malam. Ini kita tidak berbicara puasa sebagaimana yang kita amalkan. Tadi puasa sama sekali tidak ada bukanya kecuali di hari ke-10. Ini hal yang apa? Di luar kemampuan manusia. Jadi nggak mungkin ini terjadi pada Islam. Ya. Baik. Kemudian berjalan di atas air, terbang tanpa alat dan lain-lainnya. Ini semua tidak mungkin disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas segala hal yang di luar batas kemampuan manusia, maka ini tidak mungkin untuk dijadikan dalam beban syariat. Tentu kita berbicara manusia yang normal, manusia pada umumnya. Adapun sebagian manusia, bisa jadi ada yang mampu puasa 10 hari berturut-turut tanpa makan tanpa minum. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan acuan.
Ya, mungkin saja dia berlatih dan lain sebagainya sehingga dia mampu 10 hari full nggak makan nggak minum. Kita bicara orang pada umumnya, ya. Maka apa? Orang pada umumnya tidak akan mampu berpuasa selama itu. Baik. Yang kedua, masyaqqah yang biasa, tingkat kesulitan yang biasa. Masyaqqah model ini mesti ada dalam semua beban syar'i. Ya. Makanya beban syar'i atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istilah para ahli usul disebut sebagai taklif, pembebanan syariat. Orang yang diwajibkan dan disyariatkan dalam beberapa perkara itu disebut mukallaf. Orang yang dibebankan apa syariat. Awalnya orang tidak wajib apa-apa dalam sehari semalam, lalu tiba-tiba Allah mewajibkan sholat. Nah, ini gampangnya adalah suatu beban syariat. Nah, semua beban syariat, semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada kesulitannya. Namun kesulitan ini adalah kesulitan yang biasa, yang normal. Karena semua perintah dan larangan pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Maka masyaqqah model ini terdapat dalam syariat Islam dan bukan yang dimaksud dengan ayat dan hadis di atas. Misal puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, jelas ini pasti ada masyaqqahnya, ada kesulitannya. Itu apa? Menahan lapar, menahan haus. Akan tetapi dalam kadar yang wajar. Manusia pada umumnya mampu, karena hanya menahan diri dari makan dan minum yang dan pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan bukan ini yang dimaksud dalam pembahasan kita. Sehingga ada orang yang mungkin saja membawa dalil Allah menginginkan kemudahan. Apa itu? Saya nggak mau puasa, jadi saya boleh dong nggak puasa. Kan Allah memberikan kemudahan. Nah, lihat dulu kenapa Anda tidak puasa. Ya, haus, lapar. Jam 9 saya lapar ya. Kan Allah memberikan kemudahan. Nah, bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud. Karena kemudahan yang dimaksud adalah beban-beban yang berat. Adapun menahan lapar dari subuh sampai maghrib, menahan haus dari subuh sampai maghrib itu perkara yang masih bisa dilakukan oleh manusia. Kalau alasannya hanya lapar dan haus, maka ini bukan yaitu yang dimaksud dengan ayat. Tetapi kalau sekiranya ada orang yang sakit, nah ini orang yang sakit yang apabila dia berpuasa akan semakin memberatkan sakitnya dan mengancam jiwanya, baru kita berlakukan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Allah memberikan kemudahan. Ya, apa itu? Kalau orang sakit maka bisa diganti di lain hari. Fa'iddatun min ayyamin. Ya. Kalau Anda tidak mampu untuk berpuasa karena sakit atau karena safar, maka bisa diganti di lain hari. Ya, nah itu baru digunakan. Tapi kalau nggak sakit, nggak safar, lalu mengatakan dia saya jam 9 sudah lapar, sedangkan Allah memberikan kemudahan, maka ini hal yang keliru. Ya. Kemudian sholat subuh. Contoh yang lain. Ini juga ada sedikit masyaqqah. Karena harus bangun ketika kita sedang enak-enaknya tidur dan berwudu di saat mungkin masih ngantuk atau udara dingin. Namun semua ini masyaqqah dalam batas yang wajar. Orang mampu kok bangun subuh. Ya. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat sholat subuh ini di penghujung malam ketika sudah memasuki waktu pagi. Allah tidak mensyariatkan sholat subuh jam 1 malam, tidak.
bahkan di tengah-tengah waktu tidur mereka. Tapi Allah mewajibkan sholat subuh di akhir malam, dan memang itu sudah waktunya, Pak. Maka jangan ada yang beralasan saya tidak bisa bangun subuh karena saya kalau tidur itu pengennya yang pulas banget, ya. Atau karena memang salahnya sendiri, tidurnya jam 1, jam 2, sehingga kalau tidur jam 2 maka minimal saya harus bangun jam 7 gitu. Ini kesalahan sendiri, itu saja. Dan itu bukan jalan tidur yang umum, ya. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesulitan dalam beberapa beban-beban syariat ini masih bisa ditolerir, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengerjakannya. Begitu pula mengeluarkan zakat dari sebagian harta dan lainnya. Ya, namanya harta kita diambil, harta kita disisihkan untuk orang lain tentu berat. Tapi tingkat keberatan ini masih ditolerir. Ya. Dari semua harta yang kita miliki, emas dan perak dan lain sebagainya, hanya diambil cuma 2,5%. Masih ada 97,5% yang kita miliki. Hanya diambil sedikit saja. Ya. Jadi tidak bisa kita beralasan saya tidak mampu mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena saya tidak mau harta saya diambil sedikit pun. Ini adalah hal yang kedua. Ya. Jadi itu masyaqqah yang kedua, yaitu masyaqqah yang biasa. Ada di dalam semua beban syariat, tetapi ini masih bisa ditolerir. Dan ini bukan bahasan kita. Baik. Kemudian yang ketiga, ini tertulis yang keempatnya. Salah tulis. Yang ketiga, masyaqqah yang sangat amat berat meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Beda dengan pertama. Yang pertama mustahil. Mustahil manusia bisa mengerjakan. Yang kedua masyaqqah yang ringan, yang biasa. Yang ketiga masyaqqah tingkat kesulitan yang sangat berat meskipun sebenarnya bisa dilakukan. Maka masyaqqah yang ini juga tidak terdapat dalam syariat Islam, karena keutamaan Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada hamba-hambanya. Misal sholat 50 kali sehari semalam. Seandainya Allah Azza wa Jalla memerintahkannya kepada manusia, maka hal ini bisa dilakukan oleh mereka. Ya bisa sebenarnya manusia, karena sholat itu hanya mengambil waktu 5 menit. Kali 50, 5 kali 50 berapa? 250 menit. Cuma berapa jam? 250 menit itu. Ya intinya dari 24 jam masih bisa ya. Ya. Namun dengan sebuah masyaqqah yang sangat berat sekali. Gimana ini kita? Berapa waktu jadinya? Kalau sholat itu 50 kali 5 waktu saja sudah keteteran. 50 waktu berapa jam sekali kita sholat? Ya. Tapi kalau dipaksakan dia mampu. Karena sholat hanya menghabiskan waktu 5 menit. Ya. Mungkin setiap jam sekali atau setiap 2 jam sekali sholat berapa rakaat? Harusnya mampu. Tetapi benar. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan hal ini pada umat Islam. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga bukan pembahasan kita. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah, perhatikan sini. Namun jika masyaqqah yang terdapat dalam syariat Islam yang sebenarnya adalah masyaqqah yang wajar, berarti yang nomor berapa? 2. Kalau ada masyaqqah tingkat kesulitan dalam syariat ini yang wajar, namun suatu ketika menjadi sulit dan berat karena ada sebab tertentu seperti sakit, seperti memang tidak mampu, maka Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan dan keleluasan kepada hambanya. Ini yang kita maksud. Ya, jadi dalam mengamalkan ibadah yang ringan, tapi dalam kondisi tertentu menjadi berat, maka di situ akan ada keringanan lagi.
Misalkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan yang asalnya adalah sebuah masyaqqah yang ringan, namun saat sakit atau safar akan menjadi berat, maka dari itu Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa saat itu dan wajib menggantinya pada saat lain, sebagaimana firman-Nya, "Man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan barang siapa yang sakit di antara kalian atau dalam perjalanan, ya safar, kemudian dia berbuka, dia nggak puasa, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya. Nah ini menjadi apa? Pembahasan kita. Di masyaqqah, kesulitan yang berat sekali yang tidak mungkin dilakukan manusia, nggak mungkin ada di dalam syariat Islam. Atau masyaqqah yang berat sekali meskipun mampu, tapi kalau dipaksakan akan sangat memberatkan, ini juga tidak ada di dalam syariat Islam. Yang ada adalah masyaqqah yang ringan, masyaqqah yang biasa. Namun dalam suatu kondisi ternyata hal itu berat dan kalau dipaksakan akan menimbulkan madarat, maka di saat itulah keringanan itu akan datang. Ya, orang yang sakit nggak mau puasa boleh nggak puasa. Orang yang sakit tidak mau sholat berdiri boleh sholat duduk. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat fitri, misalkan sampai pun zakat fitri cuma 2,5 kilogram beras nggak bisa, ya nggak wajib zakat fitri. Ya, orang yang tidak mampu haji, ya nggak wajib haji dan lain sebagainya. Kalau nggak mampu sholat, boleh nggak sholat? Ya, kalau nggak mampu sholat sama sekali ya berarti memang dia nggak punya akal, kan begitu. Selama orang itu masih sadar, masih wajib sholat, udah nggak bisa gerak, bisa isyarat. Bagaimana sabda Nabi SAW? Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala junubin, fa ala jambin. Ya, fa illam tastati' fa yumihu imanan. Atau qala Nabi SAW. Salat berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring, kalau nggak mampu berisyarat. Bagaimana berisyarat? Jadi ingat sekali lagi, orang ini masih punya akal, dia masih bisa membayangkan sesuatu, tapi dia nggak bisa gerak. Ya kan dia bisa berisyarat. Ya, bahkan dalam satu keterangan disebutkan dengan kedipan mata. Jadi kedipan mata ini anggaplah takbiratul ihram. Kalau kedipan mata berikutnya anggaplah dia sedang membaca Al-Fatihah, lalu surat, lalu menghadapkan lagi dia ruku, lalu menghadapkan lagi dia iktidal. Kalau kamu berkedip, ya berarti sudah mati. Ya, nanti sholatin nanti Pak ya. Tapi selama orang masih punya nyawa dan dia masih memiliki akal, selama apapun tetap wajib sholat. Ya, tetap wajib sholat. Nah, dan ini kemudahan di dalam Islam. Baik. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pesan yang penting juga yang perlu kita perhatikan di sini ya. Begitu pula harus difahami bahwa jika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya sangat berat, maka harus difahami dengan dua kemungkinan. Oh kayaknya berat ya, maka harus kita pahami dengan dua kemungkinan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa di balik syariat yang berat tersebut ada hikmah dan tujuan yang jauh lebih besar. Misalnya syariat jihad berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Syarat ini kelihatan berat karena harus mengorbankan harta benda, keluarga, bahkan jiwa.
Mungkin dengan jihad ini seorang wanita kehilangan suaminya dan seorang anak kehilangan ayahnya. Namun di balik itu semua ada hikmah berharga, yaitu meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Dan Allah Azza wa Jalla menyediakan pahala yang sangat besar bagi para mujahid fi sabilillah. Ya. Jadi mungkin ini akan muncul dalam benak kita. Katanya syariat Islam itu mudah, tapi kenapa kok ada perintah jihad? Maka lihat dari sudut pandang ini. Apa itu? Di balik syariat jihad itu ada tujuan yang lebih penting, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, dalam syariat jihad pun itu mudah. Apa maksudnya mudah? Karena tidak setiap saat kita diperintahkan jihad. Bahkan para ulama kita menjelaskan jihad ini harus memiliki persyaratan-persyaratan. Ya. Dan kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, memang kondisinya menuntut hal tersebut. Apa itu? Nabi SAW diserang. Ya, dua perang besar, Badar dan Uhud, jelas dalam kondisi Nabi SAW apa? Diserang. Dalam perang Badar, Nabi SAW bukan ingin berperang. Beliau ingin menghentikan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan itu diperbolehkan karena mereka telah mengambil harta kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari Mekah, sehingga mereka terpaksa harus hijrah. Maka ketika ada kesempatan mereka pulang dari dagang dari negeri Syam dan itu melewati jalur kota Madinah, dijaga untuk merampas harta mereka. Ini diperbolehkan. Tapi ternyata mereka lolos dan berhasil memanggil bala bantuan. Akhirnya datanglah Abu Jahal dengan 1000 pasukannya memaksa kaum muslimin untuk berperang. Barulah berperang mereka. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hikmahnya apa? Kenapa Nabi tetap memutuskan untuk berperang di jalan Allah? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa Islam itu memiliki izzah, kehormatan. Tapi apakah seluruh hidup Nabi dihabiskan untuk perang? Tidak. Ya, berperang hanya 10 tahun setelah beliau hijrah. 13 tahun beliau berdakwah menyampaikan Islam dengan rahmat, meskipun dimusuhi dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah memiliki kekuatan, lalu Islam direndahkan, dijatuhkan kehormatannya, di situ ada kewajiban untuk membela. Makanya disyariatkan apa perang. Dalam kondisi yang memang seperti itu. Adapun sekarang kondisi damai, maka tidak ada jihad. Ya, justru orang-orang yang mengatasnamakan jihad dalam kondisi seperti ini, mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Ya, jihad di bawah pemimpin kaum muslimin, bukan di bawah kelompok-kelompok tertentu, di bawah pihak-pihak tertentu. Ada terlebih dahulu.